Ayat yang saya akan bahas yang hari dibacakan Mazmur 62 ayat 7 sampai 10. Dan saya akan lanjutkan dengan nomor 25 ayat 1 sampai 4. Percayalah padanya ke setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengahmu, ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, Ia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ibu Cokro, biasa saya panggil, bukan Ibu Natasha, tapi Ibu Cokro, adalah salah satu orang yang membuat saya tidak bisa diam. Karena pertama kali saya bergabung bersama dengan Gereja Reform, saya diminta untuk pimpin PA oleh Pak Yu. Rupanya salah satu tokoh PA adalah Pak Cokro. Jadi kalau beliau sudah bertanya, pendeta-pendeta berkeringat. Waktu itu belum pendeta saya, walaupun sudah vikaris senior dan belum pendeta, apalagi baru full time bergabung bersama dengan Gereja Reform. Itu juga adalah ya sudah ada ini kendornya. Dari beliaulah saya mulai menyadari bahwa semua jemaat itu pintar dan menantikan penjelasan. Bagaimana kita memberi penjelasan kalau kita tidak jelas? Lalu yang kedua, berapa banyak sebenarnya yang saya tahu dan jemaat sudah tahu? Dari mana saya belajar? Dari raut muka Ibu Cokro. Ada dua raut muka. Yang pertama adalah bertanyanya sambil ketawa ke diri, senyum-senyum begitu. Ini adalah kemudian saya tahu dia ngetes. Ya, tapi ketika raut mukanya tegang, serius, ini benar-benar beliau sedang mencari jawaban, mencari tahu, mencari kejelasan. Dari dua raut muka itu sampai hari ini saya jarang menemukan
dari siapapun sebuah kejujuran itu. Dia jujur, dia sudah tahu, itu sebabnya dia senyum-senyum bertanya kepada kita, ya kan? Teman-teman mungkin sudah tidak bisa melupakan itu, ya. Cokrokas bertanya pada dua raut muka, senyum-senyum, ngetes namanya. Kalau dia tegar, dia tahu, jujur, dari muka nampak dia memang ingin mencari tahu. Harap kita bisa seperti itu. Jadi kita jujur, kita sudah tahu dan ingin memberitahu. Mungkin sedikit terbersih juga ini vikaris muda ini pasti belum tahu. Sambil tetap dia menanyakan itu, sambil dia jujur dia tahu. Ketika dia belum tahu, raut muka yang jujur belum tahu, tegang, serius, dan sangat dingin, terus menggali. Pertanyaan bersambung. Setelah itu saya tidak menemukan lagi, apalagi seorang ibu yang bertanya seperti itu. Sampai Pak Cokro juga toel, karena begitu kencang, ya. Tapi rumahnya ada kecerdasan yang nggak ada. Yang lain ada tapi nggak berani juga menyampaikan itu. Jadi sedikit banyak aku bisa seperti hari ini bagian dari yang Tuhan kirim seorang ibu yang begitu setia duduk di hari Rabu itu, pas PA itu, yang selalu menantikan setiap hamba Tuhan yang menyampaikan materi itu untuk dia makan sembari dia berbagi bawaan dia. Potluck itu sering berbagi, ya kan? Dia ini dia dapat yang baru dicatat, yang baru dicatat, yang baru dicatat terus untuk mendalami ya dia tanya, ya. Tapi kalau dia dengar, dia baru sampai situ, atau kasih tahu catat juga. Jadi itu belum ketemu lagi sampai sekarang, belum ketemu lagi orang seperti itu. Mungkin karena terlalu besar sungkan, jadi orang tidak bisa bersikap seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali ada jemaat yang tidak sungkan, juga bukan sengaja mau ngerjain kita, enggak juga. Itu adalah satu kebiasaan yang sangat mulia. Saudara sekalian, ini adalah kesan yang saya dapatkan, saya renungkan sejak kemarin. Saya dapat berita, saya merenung terus tidak lama saya dapat WA dari Pak Lukas, telepon langsung dari Pak Lukas. Ya, saya langsung sabar. Oke, saya mau melayani. Itu yang saya tunggu. Tapi kami sudah tidak biasa minta, karena itu diatur untuk junior supaya semua terbagi dengan rata. Curahkanlah isi hatimu, hai umat, di hadapan. Bagaimana kita mencurahkan isi hati? Umumnya kita mencurahkan hati kita di dalam doa. Itu rata-rata pelajaran di gereja mencurahkan hati kita di dalam doa. Aku rasa itu tidak perlu diajarin, kita sudah biasa mencurahkan hati di dalam doa. Ada curah hati yang kita biasa pakai, kadang kebablasan namanya konseling. Sebabnya pastor di gereja Katolik itu tidak boleh menikah. Tujuannya salah satu supaya tidak mudah bocor. Apa yang dibocorkan oleh jemaat sampai dia saja, tidak boleh bocor lagi kepada orang terdekatnya, yaitu biasa dari istrinya. Ini salah satu pertimbangan mengapa ditetapkan imam-imam Katolik adalah tidak boleh menikah.
bocor dari sang pastor, orang ini sudah bicara kemana-mana, jadi bocornya melalui jalur yang lain. Sampai kemudian orang bilang tembok semua punya kuping, kan? Itu sebenarnya kurang jelas di dalam khotbah pasal 10. Di mana-mana ada burung, kemudian dipakai oleh Twitter burung. Bagus sekali. Jadi 2700 tahun lalu ada teknologi, di mana-mana ada burung. Jangan kau berbicara sembarangan, menjelekan raja atau menjelekan orang lain. Menarik ini, teknologi high tech ini orang sudah menemukannya kira-kira 2700 tahun yang lalu. Yang penting oleh Twitter gambar burung, kan? Itu sebenarnya backgroundnya dari tokoh. Ini menarik sekali. Jadi bagaimana kita mencurahkan isi hati dengan benar? Saya dapat pelajaran dari Ibu Cokro di dalam jemaat. Bertanya didengar oleh banyak orang. Pertanyaan itu mencerdaskan dan sekaligus membangunkan orang yang tertidur untuk ikut sama-sama berpikir dan interest. Karena pertanyaan yang dia sudah bangun sedemikian rupa, pasti kalau ditanyain kena kira-kira gitu. Berarti pertanyaan yang main-main, pertanyaan yang updating, pertanyaan yang tajam, pertanyaan yang diperlukan oleh semua orang yang mendengar beliau bertanya. Bagi saya, ini adalah curahan hati jemaat kepada Tuhan di tengah-tengah umat. Menarik sekali. Saudara sekalian, curahkanlah, kata pemazmur, biasakanlah mencurahkan isi hatimu, kata pemazmur, di hadapan Tuhan di antara umat. Bagus sekali, di antara umat. Yang ini sudah melenceng di beberapa gereja, saudara-saudara kita itu berdoa dengan sedikit histeria, teriak-teriak. Ya, orang ingin tahu. Orang menjadi tahu si tante ini sedang banyak masalah. Oke lah, lumayan. Tapi kalau over, teriaknya over juga bagus. Aku remaja di gereja seperti itu. Terus praktek di tahun kedua, tahun 88, saya dipraktekkan di satu gereja GBIS Moro Jombang. Masuk pas dalam. Dan gereja itu udah rontok. Orang-orang kaya dan orang-orang pinter mau disedot oleh gereja GBI. Jadi GBI ini adalah pembaharuan dari GBI. Hijau sepenuh. Pendetanya muda-muda, pinter-pinter. Ayo pindah ke situ. Lalu berani pakai tempat pinggir jalan. Sedangkan si pendeta tua ini yang saya di tempat itu di dalam pasar. Hanya yang menarik bagi saya, setiap biston jam 4 pagi saya diajak jalan ke gereja, 4:30 buka gereja, terus ibu-ibu masuk, bawa nggak ada, ibu keren dari kampung bawa pisau, buat kandang, taruh di depan gereja, berlutut dulu. Ya 7-8 orang kita dalam gereja 10. Yang menarik apa? Nangis satu-satu, nangis. Terus saya merinding. Kenapa itu nangis sampai histeria itu? Saya tanya sama pendeta, Om, kenapa nangis? Oh itu, yang itu suaminya nggak benar. Terus yang itu anaknya di kota, dia belum dapat kabar. Yang ini maju, ini janda sudah lama. Yang ini dia punya sejarah. Dari 7 orang si Om tahu siapa yang nangis, siapa yang datang begitu. Wah, saya makin merindukan. Lucu gitu. Kapan lagi biston besok ada lagi? Saya ingin bicara setelah itu dengan ibu-ibu. Ada apa tante? Ada ibu apa ibu? Ada apa eyang? Terus Amin langsung dan hilang, sudah mesti ke pasar. Putra, barang tidak bisa dijual. Banyak sekali tempat kita mencurahkan hati kita. Dan marilah belajar satu cara mencurahkan hati di tengah umat itu. Berani mengungkapkan kebenaran
paduan suara. Berani sekali itu khotbah sebenarnya. Dan latihan panjang, kalau dinyanyikan hanya 3 menit dong. Saya salut sekali. Dan salah satunya sayang sekarang mungkin sudah jarang forum itu PA kelas. Di sini kita bisa mencurahkan hati kepada Tuhan. Kita umat seperti ini bercoba. Saya rindu suasana itu. Saya ingin mencari lagi suasana seperti itu. Dan harap Anda bisa ikut melanjutkan suasana itu. Sampai-sampai saya percaya Ibu Cokro melihat seperti yang Rasul Yohanes melihat. Tulisan ini diterima oleh sarjana Perjanjian Baru ketika Yohanes berusia di atas 80 tahun. Dia katakan sebelum meninggal, aku melihat jemaat Tuhan bagaikan langit bumi barat. Apa itu artinya? Artinya tercipta secara serasi dan berjalan sebagaimana sistem yang ditetapkan untuk, sehingga laut pun tidak ada. Laut itu adalah nama kematian, kedukaan. Suatu misteri laut. Misteri. Berapa dalam tidak tahu, berapa bahaya tidak tahu. Yang pasti jangan dekat-dekat dengan laut. Apalagi 2000 tahun yang lalu di laut banyak monster, ikan masih gede-gede, binatang laut yang raksasa masih banyak. Dan jangan pernah dekat-dekat dengan laut. Kalau dipakai menjadi simbol tentang ketakutan yang sangat amat berat. Dikatakan jika kamu melihat langit bumi baru, maka laut pun tidak ada lagi. Jadi ketakutan yang berupa laut itu berganti menjadi kesukaan yang berupa kumpulan umat Tuhan banyak sekali. Mereka laut untuk melampaui laut itu seperti langit dan bumi. Lalu di sana dikatakan bahwa tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis. Segala yang lama itu telah berlalu. Saudara sekalian, sebenarnya kata tidak ada itu dilanjutkan setelah Tuhan menghapus segala air mata. Jadi begitu real foto ini, picture ini, bagaimana air mata tetap ada, Tuhan hapus. Barulah setelah itu tidak ada. Jadi tidak ada harus melalui proses Tuhan menghapus air mata. Jadi air mata jangan disangka. Yang kita cari adalah penghapusan air mata dari Tuhan. Kalau kita tanya kepada Tante Ibu Cokro, pasti beliau sudah belajar 11 tahun mungkin sejak ditinggal Bapak. 11 tahun mungkin ya Pak. 16 14 2009 kan Bapak masih ada ya? 2008 ya, saya ingatnya waktu kita mulai di RMCI, Cokro masih ikut ya, 12-13 tahun Cokro mengalami bagaimana terhapus bisa air mata itu dicurahkan kepada anak-anak dari sepengalaman dengan hidupnya. Sulit ya sampaikan dulu kepada teman-teman atau saudara-saudara mungkin sudah terlebih dahulu meninggalkan dia, pergi kepada Tuhan. Jadi pastilah orang-orang yang bertahan dengan berbagai macam air mata mengalami apa yang dinamakan dihapus air matanya oleh Tuhan. Air mata adalah seribu kata, air mata mengungkapkan seribu maksud, air mata juga menyimpan seribu simpanan
yang berkenaan dengan susah, sedih, duka, derita, dan sejenisnya. Kalau ingin dihapus Tuhan, jangan tahan air mata kita. Kalau kita ingin keluar air mata, tidak perlukan kita cari air mata, karena hidup kita masih di dalam dunia yang berdosa. Jujurlah, curahkanlah air mata kita dan nantikan Tuhan menghapus air mata kita. Bagian ini saya berikan sebagai penghiburan, kalimat penghiburan dan ajakan saya kepada anak-anak, orang-orang terdekat. Pasti minimal 3 bulan kita tidak akan bisa menahan air mata kita. Psychological sekali 3 bulan ini. Aku sendiri 2 tahun. Padahal mama meninggal di usia 89 tahun, harus rela. Begitu banyak catatan-catatan kecil, saya rasa gak puas. Kenapa gak ada kesempatan? Dikit kasih seminggu lagi. Ya, istri tidak bisa memahami, tidak sehidup dengan saya waktu dengan mama. Apalagi anak, adik-adik saya pun tidak bisa sedalam yang saya renungkan. Kedua, curahkanlah isi hati lebih baik dan benar di hadapan umat sebisa-bisanya. Dan pandanglah jauh ke depan, karena kita sudah berada di lautan umat Tuhan yang serasi seakan-akan langit dan bumi tak terpisahkan lagi. Ada pemeliharaan Tuhan, ada pembaharuan terus terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan penghiburan yang cukup kepada keluarga, Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga. Amin. Kita menyanyi satu pujian. Kita nyanyikan nomor 13, Tuhan pusakaku. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan,
Mari kita berdoa. Seperti Fanny Crosby, Tuhan, sekarang kami belajar lagi bagaimana kami ingin berdekat kepada-Mu. Karena orang yang kami dekat sudah tiada lagi. Jika kami terus mencari orang yang sudah hilang, kami kehilangan Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami lagi. Terbaik adalah berdekat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang telah pergi adalah sedang bersama dengan Tuhan. Kami ingin berdekat dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan kami, melalui dan bersama dengan Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kitab suci yang terus mencerdaskan kami bagaimana kami menyikapi segala pengalaman hidup kami, segala pengalaman perasaan kami, segala pengalaman pengharapan-pengharapan. Manusia di sekitar kami masih kosong, masih tidak menentu. Kitab suci sudah membimbing kami jauh sebelum kami mengalami semuanya itu. Sekarang Tuhan, ajarlah kami berdekat kepada-Mu, agar kami bisa berdekat dengan baik dan sehat dan benar dengan orang-orang yang sudah begitu berharga bagi kami. Dan Tuhan memberikannya dengan begitu berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat dan persekutuan yang sederhana ini. Mohon anugerah Tuhan dan hiburan Tuhan, kekuatan Tuhan berlaku atas anak-anak, mantu dan cucu. Kami berdoa juga untuk kami sekalian yang menjadi handai tolan daripada kekasih jiwa kami, sama sebagai sesama anggota jemaat Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan ke depan, mulai dari ibadah penghiburan selanjutnya sampai kremasi, serta penghiburan bagi keluarga yang berdoa kepada Tuhan menjadi juru selamat hidup kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon. Amin. Ya, saya minta kepada keluarga bisa mewakili keluarga untuk menyampaikan sebentar. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Saya mendapat puji dari mengingatkan saya pada dulu ya. Untuk Mama masih ya terkenal seperti itu ya. Pada waktu acara PA, dan memang kalau saya ketemu orang-orang lama tuh soalnya diomongkan tentang itu. Ya, itu masa-masa yang menyenangkan, dimana kita semua bisa saling belajar, saling membangun. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, memang Mama adalah orang yang sangat aktif mencari kebenaran firman Tuhan dari masa mudanya sebetulnya sudah mulai mencari, dan sampai terus masa tua tetap dilanjutkan. Dan memang Mama suka melayani dalam hal pengajaran itu, memberitakan itu kepada orang-orang lain yang belum tahu, memberitakan Injil dengan aneka cara. Salah satu hal yang paling saya kagumi dari Mama adalah bagaimana pada waktu Mama approach kepada orang siapapun untuk memberitakan Injil. Sama saya pergi di airport, lagi didorong pakai kursi roda sama orangnya airport. Jalanan begitu aja, atau sudah diinginkan ke orangnya yang mendorong. Jadi banyak cara, nanti didorong duduk sama sebelahnya juga sudah melakukan penginjilan. Dan saya tidak tahu bagaimana membuat jembatannya begitu mudah bagi Mama untuk berbicara dengan orang. Memang begitulah Mama adanya. Memang wataknya keras, tapi juga akibatnya semangatnya untuk mencari kebenaran juga luar biasa. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya senang sekali masih ada yang mau mengenal Mama setelah Mama lama tidak
bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan Bapa. Terima kasih untuk turun dan diteguhkanlah berkat Tuhan lagi atas kita sekalian. Sebuah berkat yang menggembirakan kita, selalu menyemangati kita, dan kita semakin rindu untuk melanjutkan hidup kita dipakai Tuhan. Seperti yang pernah terjadi dalam hidup Ibu Cokro sampai detik-detik perjuangan hidupnya. Turunlah berkat itu selalu diteguhkan atas kita sekalian dari Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dan berkat yang diberikan melalui persekutuan firman dan orang-orang percayanya diteguhkan lagi malam ini atas saudara-saudara sekalian, khususnya keluarga yang berdoa, sampai selama-lamanya. Amin.